Namaku Tika. Lahir dari keluarga sederhana yang tinggal di pinggiran kota. Hidup kami tak pernah bergelimang harta, tapi penuh dengan kehangatan dan ketulusan. Ayahku seorang buruh pabrik yang setiap harinya pulang dengan tubuh basah keringat. Namun senyumnya tak pernah pudar ketika menyapa ibu dan aku. Ibuku seorang ibu rumah tangga sejati yang selalu mengutamakan keluarga meski kerap menahan lapar demi bisa menyekolahkan aku sampai lulus SMA. Sejak kecil aku diajarkan untuk jujur, bekerja keras, dan tidak bergantung pada orang lain. Nilai-nilai itulah yang menempaku menjadi perempuan kuat, walau hidup tak pernah mudah. Aku bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket, pekerjaan yang tak bergengsi bagi sebagian orang, namun cukup untuk membantuku membeli beras dan membayar listrik rumah ibu. Tidak ada yang mewah dalam hidupku, bahkan sepasang sepatu yang kupakai pun telah 2 tahun usianya, sedikit robek di ujung, tapi masih bisa kupakai melangkah dengan kepala tegak. Di tempat kerja itulah aku pertama kali bertemu Heru. Pria itu datang sebagai pelanggan tetap, namun perhatiannya lebih dari sekadar pembeli biasa. Wajahnya teduh, tutur katanya santun, dan senyumnya selalu hangat saat menyapa. Awalnya aku hanya menganggapnya ramah, tak pernah sedikit pun menyangka bahwa dia memperhatikanku dengan cara yang berbeda. Heru adalah pria berpenampilan rapi dengan aroma parfum mahal yang selalu melekat di balik jas atau kemeja kantornya. Tak sulit menebak bahwa dia berasal dari keluarga berada. "Kamu selalu kerja sampai malam, ya?" tanyanya suatu sore sambil menyerahkan uang di meja kasir. Aku tersenyum sopan. "Iya, Pak. Gantian shift dengan teman. Namaku Heru. Nggak usah panggil, Pak. Kita seumuran, kok." Sejak percakapan kecil itu, Heru semakin sering mampir. Kadang hanya membeli sebotol air mineral atau sebungkus roti. Alasannya klise, tapi aku tahu, ia datang bukan untuk belanja. Diam-diam, aku mulai menantikan kehadirannya. Merasa hari kerjaku jadi lebih ringan saat melihat sosoknya menyapa. Tak butuh waktu lama, Heru menyatakan perasaannya. Ia mengajakku makan malam di sebuah warung sederhana, jauh dari restoran elit tempat biasa ia berkumpul dengan teman-temannya. Disitulah ia berkata bahwa ia menyukaiku, bukan karena penampilanku, bukan karena aku berbeda dari perempuan lainnya, tapi karena katanya aku tulus, sederhana. Dan itu yang membuatnya nyaman. Perasaanku campur aduk. Bahagia, tentu. Tapi juga takut. Karena aku sadar siapa diriku dan siapa dia. Perbedaan kami bukan hanya soal baju yang dikenakan atau pekerjaan yang dijalani, tapi juga soal dunia tempat kami tumbuh. Namun Heru meyakinkanku. Ia berkata bahwa cinta tak mengenal kasta, bahwa yang ia butuhkan adalah pendamping yang bisa mengisi hari-harinya dengan ketulusan, bukan kemewahan. Aku luluh. Kami menjalin hubungan dengan sederhana. Tak ada bunga setiap hari, tak ada hadiah mahal. Kami cukup berjalan-jalan ke taman kota atau makan pecel lele di pinggir jalan. Heru sering menjemputku sepulang kerja, dan mengantarku pulang hingga depan pagar rumah. Ibu menyukainya. Meski ayah sudah lama tiada, ibu merasa Heru mampu menjaga anak perempuannya dengan baik. Namun kisah cinta kami tidak semudah kisah dalam dongeng. Ketika Heru membawa kabar tentang hubungannya padaku ke rumah keluarganya, penolakan datang lebih cepat daripada doa restu. Ibunya, Bu Siti, seorang perempuan berkebaya anggun dengan perhiasan emas mencolok, menatap fotoku dengan mata sinis dan mulut yang tak segan berkomentar. "Ini calonmu?" tanyanya dingin. "Seorang kasir minimarket." Heru mencoba menjelaskan bahwa aku bukan hanya sekadar pekerja biasa. Bahwa aku punya hati yang tulus dan kepribadian baik. Tapi bagi Bu Siti, semuanya percuma. Ia tak melihatku sebagai perempuan baik, ia hanya melihat statusku, rendahan di matanya. "Heru, kamu bisa dapat perempuan dari kalangan dokter, dosen, atau minimal yang selevel dengan kita. Bukan perempuan yang hidupnya numpang di toko,
ujar Bu Siti dengan nada mengejek. Heru bersikukuh. Ia mencintai aku, bukan latar belakangku. Tapi bagi Bu Siti, keputusan Heru adalah aib. Ia menganggap anaknya mempermalukan keluarga. Bahkan ayah Heru pun, meski tidak sekeras istrinya, lebih memilih diam dan tak ikut campur. Heru memilih tetap bersamaku. Pernikahan kami digelar secara sederhana. Hanya dihadiri keluargaku dan beberapa teman dekat Heru. Tak ada wajah Bu Siti dalam album pernikahan kami. Ia bahkan mengancam tak akan mengakui Heru sebagai anak jika ia tetap menikahiku. Heru memilih mempertahankan cintanya dan membiarkan sang ibu dengan kemarahan dan gengsinya sendiri. Setelah menikah, kehidupan kami berpindah ke rumah keluarga Heru. Alasannya, ayah Heru ingin anaknya tetap tinggal di rumah besar mereka karena Heru adalah anak tunggal. Aku menerima dengan berat hati. Aku tahu, tinggal serumah dengan mertua yang membenciku bukan hal mudah, tapi aku mencoba percaya bahwa waktu akan melembutkan hati Bu Siti. Sayangnya, waktu tidak punya sihir apapun untuk mengubah hatinya. Hari-hari pertamaku di rumah itu dipenuhi tekanan. Bu Siti tak segan menyuruhku membersihkan seluruh rumah, dari lantai hingga kamar mandi, sementara pembantu rumah tangga dilarang membantuku. Ia bahkan sering menyuruhku memasak makanan rumit, padahal tahu aku belum terbiasa. Jika rasanya tidak sesuai seleranya, ia akan membuang makanan itu ke tempat sampah sambil mengatai aku tak becus. Kasir kok disuruh masak? Makanan warung aja kali yang bisa kamu bikin, katanya suatu hari setelah mencicipi sayur asam buatanku. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Heru tahu perlakuan ibunya padaku, tapi ia selalu berkata, sabar ya, sayang. Namanya juga orang tua. Nanti juga luluh. Tapi hari demi hari berlalu dan tidak ada yang luluh. Justru yang terjadi, luka-luka kecil itu menumpuk menjadi tumpukan kesedihan yang tak terlihat. Aku merasa seperti orang asing di rumah suamiku sendiri. Hanya kamar kecil di lantai 2 tempatku bisa menangis diam-diam tanpa ada yang melihat. Namun aku tetap bertahan. Aku percaya, jika aku terus menunjukkan ketulusan, suatu hari Bu Siti akan mengerti. Aku ingin membuktikan bahwa aku mencintai Heru bukan karena status atau hartanya. Aku ingin diterima bukan karena aku pura-pura kuat, tapi karena aku memang tulus mencintai keluarganya, meski mereka membenciku. Di balik semua luka yang kupendam, aku tetap mencintai Heru. Ia adalah satu-satunya tempat aku bisa bersandar, tempat aku percaya bisa membangun masa depan. Tapi aku tahu, di rumah ini, aku harus selalu siap menghadapi badai. Karena yang kupikir hanya akan jadi pertentangan biasa, ternyata akan berubah menjadi luka paling dalam hidupku. Luka yang akan datang dari wanita yang seharusnya menjadi ibuku juga. Dan kisah ini baru saja dimulai. Aku resmi menjadi istri Heru. Tanpa restu dari ibu mertuaku. Tanpa iringan doa dari keluarga besar suamiku. Tanpa pelukan hangat atau ucapan selamat dari orang-orang yang seharusnya menyambutku dengan senyum. Pernikahan kami digelar secara tertutup di sebuah aula kecil dekat rumah ibuku. Aku hanya mengenakan kebaya sederhana berwarna gading pucat, bukan gaun mewah seperti pengantin lainnya. Tak ada dekorasi yang mencolok, hanya beberapa bunga plastik yang disusun seadanya. Tapi aku bahagia. Sebab Heru berdiri di sampingku. Memilihku. Meski seluruh dunia menentangnya. Ibuku memelukku lama setelah ijab kabul selesai. Matanya sembab. Ia bangga, namun cemas. Tika, kamu yakin bisa hidup di keluarga itu? Bisiknya pelan. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Dalam hati, aku sendiri tak yakin. Tapi aku percaya cinta bisa membentuk kekuatan baru. Aku percaya Heru tak akan membiarkanku sendirian dalam badai. Beberapa hari setelah pernikahan, kami pindah ke rumah keluarga Heru. Sebuah rumah besar berlantai 2, berarsitektur modern, dengan pagar tinggi dan taman luas yang dipenuhi bunga anggrek.
Tapi semegah apapun bangunan itu, aku merasa seperti masuk ke sarang dingin yang penuh mata tajam dan lidah tajam. Bu Siti menyambut kami dengan wajah datar. Ia bahkan tak sudi melihat ke arahku. Masuk saja. Aku tidak ada waktu untuk pura-pura bahagia, katanya sambil berjalan masuk tanpa menunggu kami. Hari pertama di rumah itu sudah memberi isyarat bahwa perjalananku tidak akan mudah. Heru mencoba mencairkan suasana, mengajak ibunya bicara, memintanya untuk menerima keberadaanku. Tapi Bu Siti hanya menjawab dengan gumaman sinis dan tatapan tajam ke arahku, seolah kehadiranku adalah noda yang mencoreng marwah keluarga mereka. Hari-hari berikutnya, aku seperti hidup dalam ujian yang tak pernah usai. Setiap pagi, sebelum Heru berangkat kerja, aku harus bangun lebih dulu dan menyiapkan sarapan. Itu pun setelah Bu Siti memerintahkanku dengan nada tinggi. Kalau kamu mau jadi istri anakku, jangan malas. Rumah ini bukan hotel tempat kamu bisa tidur seenaknya, katanya suatu pagi sambil mengetuk pintu kamar kami dengan kasar. Padahal malam sebelumnya aku begadang menyiapkan seragam Heru, menyetrika dengan teliti, dan membersihkan kamar mandi atas permintaan diam-diam dari pembantu rumah yang takut dimarahi nyonya rumah jika tidak menyampaikan tugas. Aku menahan semua perlakuan itu. Kubalas dengan senyum. Kupendam luka di dada dan kutulis dengan air mata yang hanya keluar saat malam tiba, saat Heru sudah terlelap. Pernah suatu kali, aku menyiapkan makanan kesukaan Heru, sop ayam dan sambal terasi. Aku memasak dengan sepenuh hati, mengingat setiap bumbu yang dia sukai, berharap Bu Siti bisa mencicipinya dan melihat bahwa aku berusaha keras menjadi bagian dari keluarga ini. Namun, ketika makan malam disajikan, Bu Siti hanya melirik singkat lalu berkata, "Kamu pikir ini restoran kampung? Rasa makanannya kayak makanan panti." Kemudian dengan tanpa ragu, ia menyuruh pembantu membuang sop yang kubuat. Hatiku terasa diremukkan. Tapi aku tetap diam. Kalau kamu masih berharap aku akan menyukaimu, lupakan. Bahkan wajahmu pun membuatku kehilangan selera makan. Aku mengaduk nasiku perlahan, menahan diri untuk tidak menangis. Heru memegang tanganku di bawah meja, mencoba menenangkanku, tapi ia pun tak berani membantah ibunya secara terang-terangan. "Bu, Tika sudah berusaha," katanya pelan. "Kalau kamu buta oleh cinta, itu urusanmu. Tapi jangan paksa aku untuk menerima perempuan yang tidak selevel dengan kita." Dan begitulah hari-hariku berjalan. Aku dilarang menyentuh perhiasan keluarga. Aku tidak boleh ikut duduk di ruang tamu jika ada tamu dari rekanan bisnis keluarga. Bahkan dalam acara keluarga, aku dipinggirkan seolah-olah aku hanya pembantu. Pernah aku berdiri cukup lama di ruang tamu saat keluarga besar Heru datang berkunjung. Mereka semua menyambut Bu Siti dengan pelukan, menyanjung rumahnya yang indah dan membicarakan bisnis keluarga yang semakin maju. Aku berdiri dengan canggung di sudut ruangan, membawa nampan teh dan kue kering. "SSST, itu siapa?" bisik salah satu tante Heru. "Kasir minimarket. Istri anaknya." "Satu-satunya kesalahan terbesar Heru," jawab Bu Siti tanpa berbisik. Tawa kecil pun terdengar, dan aku berdiri seperti patung. Malu. Tersingkir. Heru tidak pernah benar-benar tahu separah apa luka yang ku terima setiap harinya. Ia memang sering membelaku, tapi lebih sering aku meminta dia untuk diam. Aku tidak ingin ia kehilangan ibunya karena aku. Jadi aku memilih memendam semuanya sendiri. Tapi luka yang dipendam terlalu lama akan menjadi racun. Dan aku mulai merasakannya merambat ke dalam tubuhku. Aku kehilangan nafsu makan. Berat badanku turun drastis. Aku sulit tidur. Dan mataku selalu sembab setiap pagi. "Sayang, kamu sakit?" tanya Heru suatu malam. Aku menggeleng, tersenyum paksa. "Enggak, cuma kecapean." Padahal sebenarnya, aku menangis sendirian hampir tiap malam. Di kamar yang seharusnya menjadi tempatku merasa aman,
Aku justru merasa seperti terperangkap. Setiap kali Bu Siti lewat di depan kamar kami, aku merasa seperti dipantau. Ia tak segan membuka pintu tanpa mengetuk, memeriksa apakah aku benar-benar membersihkan kamar atau hanya berleha-leha. Aku pernah tertangkap sedang menulis jurnal harian di buku kecilku. Ia merampas buku itu dan membacanya keras-keras di ruang makan, mempermalukanku di depan pembantu dan sopir rumah. Kau pikir kau Cinderella? Menulis tentang penderitaanmu di rumah ini? Dasar murahan, teriaknya. Heru datang terlambat saat itu. Aku hanya bisa menunduk, malu, marah, dan hancur. Tapi tetap diam. Setiap perlakuan Bu Siti adalah cambuk. Tapi aku menahan diri, bukan karena aku lemah, tapi karena aku masih percaya pada satu hal, kesabaran. Aku percaya bahwa waktu akan membuktikan siapa aku sebenarnya. Dan suatu hari, mungkin, Bu Siti akan melihatku bukan dari bajuku atau pekerjaanku dulu, tapi dari caraku mencintai anaknya dan keluarganya. Tapi aku juga mulai menyadari satu hal. Cinta saja tidak cukup untuk membungkam kebencian. Aku mulai mempertanyakan banyak hal. Sampai kapan aku harus bertahan? Apakah semua ini layak? Apakah pengorbananku dihargai? Apakah cinta Heru cukup kuat untuk terus melindungiku dari ibunya sendiri? Malam itu, aku kembali menulis. Di buku yang baru, karena yang lama sudah dibakar oleh Bu Siti. Aku masih mencintainya. Tapi aku mulai lelah. Aku bukan batu. Aku bukan robot. Aku perempuan biasa yang punya perasaan, yang bisa patah. Aku ingin didengar. Aku ingin dihargai. Aku ingin menjadi istri, bukan tahanan di rumah suamiku sendiri. Lalu, aku menangis dalam diam, memeluk bantal erat-erat, sambil bertanya pada Tuhan, apakah aku salah memilih jalan ini? Aku belum tahu jawabannya. Tapi satu hal pasti, luka yang ditorehkan Bu Siti di hatiku, perlahan-lahan mulai berubah menjadi bara. Dan bila bara itu terus ditiup, mungkin suatu saat akan membakar semua yang telah kutahan selama ini. Dan di sanalah, perang sesungguhnya akan dimulai. Dan bila bara itu terus ditiup, mungkin suatu saat akan membakar semua yang telah kutahan selama ini. Namun sebelum bara itu menyala jadi api, aku masih mencoba menjadi air. Mendinginkan semua luka, menyiram segala amarah. Setiap hari aku bangun lebih pagi dari siapapun di rumah itu, berusaha menjalankan tugasku sebagai menantu yang baik, meski seringnya aku tak lebih dari seorang pembantu yang tak digaji. Bu Siti memperlakukanku seolah aku bukan bagian dari keluarga. Bahkan bukan manusia. Aku adalah pelengkap penderita yang tak diinginkan keberadaannya. Apa susahnya bersih-bersih rumah? Dulu kamu bisa jaga kasir. Masa sekarang nyapu aja malas? Itu kalimat yang hampir tiap pagi menghantam telingaku. Suaranya selalu lantang, sengaja dibuat keras agar pembantu dan sopir mendengarnya. Aku menyapu lantai marmer seluas ruang tamu sambil menggigit bibir. Tubuhku lelah, pundakku sakit, tapi hatiku jauh lebih perih. Rasa malu dan hancur menyatu di dada. Kadang aku ingin lari. Kadang aku ingin menjerit. Tapi setiap hendak melawan, aku ingat wajah ibuku. Aku ingat doa-doanya. Aku ingat pesan terakhirnya sebelum aku pindah ke rumah ini. Sabar, nak. Wanita diuji lewat rumah tangga. Jangan lawan dengan amarah. Lawan dengan keteguhan. Aku mencoba, Bu. Aku sungguh mencoba. Namun kehidupan di rumah itu perlahan berubah menjadi neraka yang membakar jiwaku. Satu hari, aku sedang menjemur pakaian Heru di halaman belakang. Angin pagi bertiup lembut, dan aku sejenak merasa damai. Tapi tak lama, suara Bu Siti memecah suasana. Hei, kenapa kamu jemur baju di sini? Itu taman, bukan kandang ayam. Aku menoleh cepat. Wajahnya merah padam. Ia berdiri di ambang pintu dengan sorot mata membunuh. Saya cuma jemur baju Heru,
Bu. Takut matahari siang nanti terlalu terik. Jangan pakai alasan. Kamu memang tidak pernah bisa menempatkan diri. Dasar tak tahu sopan santun. Aku buru-buru mengangkat jemuran. Tanganku gemetar. Tapi tanpa ampun, ia menghampiri dan menyentakkan beberapa pakaian dari tali jemur hingga jatuh ke tanah. Termasuk kemeja putih kesayangan Heru. Jangan kotori rumah ini dengan kebiasaan kampunganmu. Aku berdiri terpaku. Pakaian yang sudah bersih jatuh ke tanah basah sisa semprotan taman. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Tapi Bu Siti hanya melengos pergi. Tak ada rasa bersalah di wajahnya. Yang ada hanya puas, seperti predator yang baru saja memangsa buruannya. Saat malam tiba, aku menceritakan kejadian itu kepada Heru. Aku tadi cuma jemur baju, Heru. Tapi ibu marah besar. Sampai melempar baju kamu ke tanah, ujarku pelan, mencoba tidak terdengar terlalu menyalahkan. Heru menarik napas panjang. Ia duduk di tepi ranjang, menunduk. Kamu sih, Tika. Kan sudah kubilang, ibu itu orangnya perfeksionis. Jangan jemur di taman belakang. Ibu suka taman itu tetap bersih. Aku menatapnya tak percaya. Jadi sekarang aku yang salah. Aku nggak bilang kamu salah. Tapi, kamu tahu ibu seperti apa. Daripada bikin ribut, ya mending kamu ngalah. Heru, suamiku, tempatku bersandar, kini mulai menarik diri. Tak lagi jadi perisai, tapi pagar yang mengurungku bersama luka. Lama-kelamaan, Heru menjadi semakin pasif. Ia mulai jarang menanyakan bagaimana hariku. Pulang kerja langsung ke kamar, sibuk dengan gawainya. Jika aku mengeluh, dia hanya mengangguk sambil berkata, "Iya, sabar ya." Padahal sabarku sudah nyaris habis. Tapi aku tetap bertahan, menggenggam janji pernikahan kami, menggenggam cinta yang pernah begitu besar saat ia memutuskan menikahiku tanpa restu ibunya. Namun cinta itu kini seperti kabut. Ada tapi tak terasa. Nampak tapi sulit dijamah. Hingga suatu hari, puncaknya terjadi. Aku sedang menyetrika seragam kerja Heru di ruang tengah. Bu Siti duduk di sofa, sedang menonton sinetron. Ia melihatku beberapa kali, lalu mendengus keras. "Setrika kamu itu gimana sih? Kerahnya masih kusut. Kamu itu istri, bukan art amatiran." Aku langsung berhenti, menatap kerah baju yang menurutku sudah sangat rapi. "Maaf, Bu. Saya akan ulangi lagi." "Tidak ada maaf," bentaknya. "Kalau kamu nggak becus jadi istri, kenapa dulu maksa-maksa nikah? Perempuan kayak kamu cuma bisa merusak masa depan anak saya." Darahku mendidih. Tanganku bergetar. Untuk pertama kalinya, aku berdiri. "Saya nggak pernah maksa, Bu. Justru Heru yang datang ke rumah saya, yang meyakinkan saya. Saya memang bukan siapa-siapa, tapi saya berusaha." Belum sempat aku lanjutkan, Bu Siti bangkit dan menampar pipiku. Keras. Sangat keras. Suara tamparan itu menggema di seluruh ruangan. Aku terdiam. Terhuyung. Pipiku panas. Pandanganku buram karena air mata yang tiba-tiba turun deras. "Kurang ajar kamu ya. Baru juga dikasih tinggal di rumah ini, udah berani membangkang." Suasana membeku. Bahkan pembantu yang sedang menyapu berhenti dan menunduk, takut ikut terlibat. Saat itu Heru masuk. Ia terdiam melihatku berdiri memegangi pipi, sementara ibunya masih berdiri dengan napas memburu. "Ada apa ini?" tanya Heru kaget. "Aku tampar istrimu, dan aku nggak menyesal," sahut Bu Siti lantang. Dia mulai melawan. Dia kurang ajar. Heru melihatku, lalu melihat ibunya. Ia berjalan pelan, menarik lenganku. "Masuk kamar, Tika." Aku menggeleng. "Kamu cuma mau aku diam lagi, kan?" Heru mendesah.
Jangan bikin suasana makin panas. Aku tertawa miris. Sudah cukup panas, Heru. Bahkan neraka mungkin lebih sejuk dari rumah ini. Aku masuk ke kamar sendiri. Tak diikuti Heru. Tak disusul dengan permintaan maaf. Tak ada pembelaan. Hanya hening dan sunyi. Sejak malam itu, aku tidak lagi menunggu pelukan darinya. Aku tidak lagi berharap ia akan menyeka air mataku. Karena ternyata, dalam rumah tangga ini, aku benar-benar sendiri. Malam-malamku mulai penuh doa yang berbeda. Bukan lagi doa agar Bu Siti menerima kehadiranku, tapi doa agar hatiku tidak membeku karena kebencian. Doa agar aku masih bisa mencintai meski tak dicintai balik. Dan doa agar suatu hari, aku punya keberanian untuk pergi atau melawan. Hari-hari berlalu. Aku tetap menjalankan peranku, meski hati sudah mati rasa. Aku tetap menyuap Heru sarapan, meski dia hanya menjawab dengan gumaman pendek. Aku tetap menyapa Bu Siti, meski ia membalas dengan ejekan dan tatapan jijik. Aku hidup, tapi bukan sebagai manusia, melainkan bayangan yang tak pernah dihitung kehadirannya. Dan ketika malam datang, aku menulis lagi. Ini bukan lagi rumah. Ini penjara. Dan penjaraku bernama Bu Siti. Namun dalam gelap dan dinginnya penjara itu, Tuhan memberiku seberkas cahaya. Sebuah keajaiban kecil tumbuh di dalam rahimku. Saat 2 garis merah itu muncul di alat uji kehamilan, tanganku gemetar. Bibirku bergetar. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis bukan karena sakit, melainkan karena bahagia. Aku hamil. Setelah 2 tahun pernikahan penuh luka dan tekanan, akhirnya aku diberi anugerah yang tak terkira. Aku akan menjadi ibu. Dan entah kenapa, saat itu hatiku berkata, mungkin inilah jalan yang Tuhan beri untuk membuka hati Bu Siti. Mungkin, cucu yang selama ini dia dambakan akan mengubah segalanya. Pagi itu aku menyiapkan sarapan lebih awal dari biasanya. Menyusun piring dan mangkuk dengan hati-hati. Menata meja makan seperti ingin menyambut tamu agung. Lalu aku duduk menunggu Bu Siti turun dari kamar, dengan degup jantung tak menentu. Ketika wanita itu melangkah masuk ke ruang makan dengan gaun tidur sutranya, aku berdiri dengan senyum. Bu, saya mau menyampaikan sesuatu, kataku, mencoba terdengar lembut dan sopan. Ia menoleh tanpa antusias. Apa lagi? Saya hamil. Bu, tadi pagi saya tes. 2 garis. Saya juga sudah periksa ke klinik dekat sini. Bu Siti tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatapku datar, seperti sedang menilai apakah aku sedang bercanda atau gila. Lalu ia tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa tajam, sarkastik, seperti duri yang menusuk jantung. Hebat. Baru juga kemarin kamu muntah-muntah, sekarang langsung ngaku hamil. Kamu yakin anak itu milik Heru? Dek. Dunia seolah berhenti berputar. Aku mematung. Apa maksud ibu? Jangan sok polos, bentaknya. Kalian sudah 2 tahun menikah, tak kunjung punya anak, tahu-tahu sekarang hamil? Heru saja kerja hampir tiap malam. Kapan kalian sempat? Jangan-jangan, kamu main belakang. Bu, saya tidak seperti itu. Omong kosong. Kamu dari dulu memang pintar bersandiwara. Air mataku tumpah. Aku meraih meja agar tidak terjatuh karena lututku lemas. Tolong jangan bicara seperti itu, Bu. Saya sangat menjaga diri saya. Saya cinta Heru. Cinta. Bu Siti melipat tangan di dada. Kalau kamu benar cinta, kamu tidak akan merusak hidupnya dengan pernikahan yang tidak direstui. Kamu perempuan murahan yang cuma mengincar status dan harta. Aku ingin berteriak, ingin membela diri. Tapi suaraku seolah hilang. Hanya napas tersengal dan isak yang keluar dari bibirku. Aku mundur,
melangkah menuju kamar dengan langkah gemetar. Dan sepanjang hari itu, aku menangis dalam diam. Sambil mengusap perutku yang belum menampakkan bentuk. Maafkan ibu, nak, bisikku. Kamu belum lahir, tapi sudah harus menanggung luka yang ibu rasakan. Saat malam datang, Heru pulang. Aku segera menghampirinya dengan harapan penuh. Heru, aku hamil. Ia terdiam. Matanya menatapku, lalu perlahan senyumnya terbit. Serius? Aku mengangguk. Tadi pagi tes, 2 garis. Terus aku periksa ke klinik dekat sini. Ia langsung memelukku. Hangat. Hangat yang telah lama hilang. Pelukannya membuatku sejenak merasa aman. Dada ini seolah tak lagi sesak. Heru mencium keningku berkali-kali. Alhamdulillah, akhirnya kita diberi rezeki juga. Air mataku kembali jatuh. Kali ini karena haru. Aku bahagia. Heru, aku berharap ini bisa jadi awal yang baru buat kita. Buat keluargamu juga. Namun keesokan harinya, harapanku kembali diruntuhkan. Heru berubah diam saat berhadapan dengan ibunya. Tidak sekalipun ia membela saat Bu Siti mengulang-ulang tuduhannya bahwa aku hamil dari pria lain. Heru hanya menunduk, seolah bingung harus berdiri di sisi siapa. Kalau kamu laki-laki, Heru, kamu suruh istrimu tes DNA setelah lahiran nanti, ujar Bu Siti dengan nada perintah. Bu, itu nggak perlu. Aku percaya Tika, jawab Heru pelan. Percaya? Dunia ini sudah banyak yang kelihatan baik tapi ternyata busuk. Heru, jangan bego karena cinta. Aku berdiri di balik tembok, mendengar semuanya dengan tangan gemetar. Sekujur tubuhku dingin. Nafasku pendek-pendek. Aku mengusap perutku yang mulai terasa mual. Mual bukan karena kehamilan, tapi karena jijik. Karena pilu yang makin dalam. Hari-hari setelah itu, tekanan yang ku alami semakin parah. Bu Siti memperlakukanku seolah aku wanita najis. Ia menyuruhku membersihkan kamar mandi dengan tangan kosong, melarangku menyentuh alat makan miliknya, bahkan melarangku duduk di sofa ruang tamu. Cucu apa yang akan lahir dari rahim kotor seperti itu? Ucapnya suatu hari di depan pembantu. Aku hanya diam, memeluk perutku erat-erat. Aku tahu bayiku mendengar segalanya, merasakan segalanya. Dan aku takut luka yang aku alami akan tertanam dalam jiwa anakku kelak. Tapi aku tidak menyerah. Aku paksakan diriku tetap ceria di depan janinku. Setiap malam aku ajak bicara bayi dalam kandungan. Aku belikan baju kecil. Aku bacakan doa-doa. Aku usap perutku dengan cinta. Jangan khawatir, nak. Meski semua orang membencimu, ibu akan selalu mencintaimu. Aku mulai rajin ke puskesmas meski harus jalan kaki karena Bu Siti melarangku naik mobil keluarga. Kadang Heru antar, tapi lebih sering aku sendiri. Suamiku pun makin menjauh seiring usia kandunganku bertambah. Seolah kehadiran anak ini bukan berkah, melainkan pengingat bahwa aku telah menciptakan retak dalam keluarganya. Pernah satu malam, aku mengalami pendarahan. Aku panik. Saat itu Heru belum pulang. Aku mengetuk pintu kamar Bu Siti untuk meminta tolong. Bu, saya pendarahan. Bisa tolong antar saya ke bidan? Tanyaku dengan suara cemas. Tapi yang kudapat hanya tatapan dingin. Mau mati ya mati sendiri. Jangan harap aku peduli. Aku memegangi perutku yang sakit, berjongkok di depan pintu kamar mertuaku. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Tapi tak ada yang membuka pintu. Akhirnya aku menguatkan diri. Kupakai jaket, lalu berjalan perlahan ke puskesmas dengan perut kram dan kepala berdenyut. Malam dingin menusuk, dan jalanan sepi. Tapi aku tetap melangkah. Karena aku harus selamat. Aku dan bayiku harus bertahan. Sampai di puskesmas, aku ditangani segera. Untunglah janinku masih kuat. Dokter menyarankan banyak istirahat dan tidak boleh stres.
Tapi bagaimana aku bisa tenang jika tiap hari hidupku penuh tekanan? 1 minggu kemudian, aku memberanikan diri bicara pada Heru. Aku nggak kuat, Heru. Kalau kamu sayang sama aku dan anak kita, ayo kita pindah. Kita kontrak rumah kecil. Nggak masalah. Asal tenang. Aku takut anak kita lahir dengan luka yang sama seperti aku rasakan. Heru hanya menatapku, lalu menarik napas panjang. Aku nggak bisa, Tika. Aku anak satu-satunya. Aku harus tetap di sini. Lagi pula, rumah ini milik ibu. Kita nggak punya cukup uang buat ngontrak. Aku tersenyum miris. Jadi kamu pilih tinggal di rumah yang bikin aku ingin mati setiap hari, hanya karena kamu takut kecewakan ibu. Dia diam. Kalau gitu, biar aku saja yang pergi, ucapku dengan suara lirih. Heru langsung memandangku. Jangan egois, Tika. Kamu mau anak kita lahir tanpa ayahnya daripada lahir tanpa ibu yang waras, bisikku pelan. Percakapan malam itu menjadi titik balik. Aku mulai menyimpan uang sedikit demi sedikit dari sisa uang belanja. Aku menjahit untuk tetangga secara diam-diam, agar aku punya pegangan saat tiba waktunya aku harus pergi. Aku tak tahu kapan, tapi aku tahu, jika terus seperti ini, aku dan anakku bisa hancur. Satu hal yang terus kujaga, semangat untuk tetap hidup. Demi calon bayiku. Meski setiap hari aku disalahkan. Meski setiap malam aku menangis sendirian. Meski hatiku sudah tak tahu rasanya dicintai. Aku tetap bertahan. Karena kini aku tidak sendiri. Ada jiwa lain dalam tubuhku. Ada harapan baru. Harapan di tengah luka. Tika tetap menjaga anaknya dengan penuh cinta meski Bu Siti sering mengintimidasi. Tangis bayi laki-laki itu memenuhi ruangan bersalin, mengalahkan suara degup jantung Tika yang sejak tadi tak menentu. Di tengah peluh dan letih yang belum sempat reda, Tika menatap wajah mungil itu dengan air mata berlinang. Bayi kecil itu lahir ke dunia membawa harapan baru, hadir sebagai cahaya di tengah gelapnya luka yang belum sembuh. Heru menggenggam tangan Tika erat, matanya tak lepas dari sosok putranya yang kini dibedong dengan selimut biru muda. Senyum bangga dan bahagia terlukis jelas di wajah Heru, seolah semua lelah dan luka yang pernah mereka lewati tak lagi berarti. Alhamdulillah, kamu hebat, sayang. Dia anak kita. Tampan sekali, ujar Heru dengan suara bergetar, membelai lembut kening istrinya yang masih pucat. Tika hanya tersenyum lemah. Namun dalam senyuman itu tersimpan lautan cinta. Namanya Alvan. Alvan Hermawan. Artinya kemenangan yang diberikan Tuhan, bisiknya pelan. Heru mengangguk setuju, memandang bayi mereka dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Namun, kehangatan itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, ketika Bu Siti datang ke rumah sakit, suasana mendadak berubah dingin. Ia berdiri di ambang pintu, tangan bersedekap, matanya menatap tajam ke arah bayi yang terlelap di gendongan perawat. Tak ada senyum, tak ada doa selamat datang untuk cucunya. Hanya tatapan penuh kecurigaan dan dingin menusuk. Mana anak itu? Tanyanya ketus. Heru bangkit dari kursinya dan menunjukkan bayi mungil yang baru saja dipindahkan ke boks di samping tempat tidur Tika. Ini, Bu. Laki-laki, sehat. Namanya Alvan. Bu Siti hanya melirik sekilas. Lalu, tanpa ragu, ia menghela napas panjang dan berkata tajam. Kenapa harus dikasih nama seperti itu? Anak siapa dia sebenarnya? Heru. Tika tersentak. Kata-kata itu seperti pisau tajam yang menusuk dada. Ia tak pernah membayangkan hari kelahiran anaknya. Hari paling bahagia dalam hidupnya, justru dinodai oleh tuduhan yang menyakitkan. Bu, jangan begitu, seru Heru, suaranya meninggi. Ini anak saya dan Tika. Anak kandung kami. Bu Siti memutar bola matanya, lalu menatap Tika dengan tatapan sinis. Kamu pikir saya bodoh?
Kamu hamil setelah 2 tahun? Baru 2 bulan Heru kerja di luar kota. Tiba-tiba kamu bilang hamil? Siapa yang jamin itu anak Heru? Air mata Tika jatuh tanpa bisa dibendung. Ia terlalu lemah untuk menjawab, terlalu lelah untuk membela diri. Tubuhnya masih sakit, perutnya masih perih, tapi luka batin jauh lebih menyakitkan. Bu, tolong. Ini hari pertama Alvan lahir ke dunia. Jangan sakiti ibunya, ucap Heru, kali ini dengan suara lebih pelan, nyaris memohon. Namun Bu Siti tak luluh. Ia malah berkata lebih kejam, kalau memang kamu yakin itu anakmu, ya sudah. Tapi aku tidak mau ikut mengurus. Jangan harap aku akan sayang atau bantu kamu urus anak haram ini. Kalau kamu pintar, titip saja ke panti asuhan. Itu lebih baik daripada kamu repot sendiri nanti. Kata anak haram, itu menggema di kepala Tika. Ia merasa seperti tenggelam dalam sumur gelap. Nafasnya sesak. Tubuhnya gemetar. Tapi saat ia menoleh melihat wajah Alvan yang polos, matanya bersinar. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia akan melindungi anaknya. Anak itu bukan beban. Anak itu adalah hidupnya. Hari-hari setelah kepulangan dari rumah sakit menjadi awal dari babak baru perjuangan Tika. Rumah yang dulunya sunyi kini diisi tangis bayi setiap malam. Tapi tak pernah sekalipun Tika merasa lelah atau mengeluh. Ia menggendong Alvan dengan sabar, menyusui, mengganti popok, dan meninabobokan anaknya walau matanya nyaris tak sempat terpejam. Sementara itu, Bu Siti benar-benar menepati ucapannya. Ia tak pernah mendekat ke kamar Alvan, bahkan tak mau menyentuh cucunya sendiri. Bila suara tangis bayi terdengar terlalu keras, ia akan mengetuk pintu keras-keras dan berteriak, "Cegah tangisnya. Aku mau tidur, bukan dengar rengekan anak itu." Tika hanya bisa meminta maaf, lalu mengayun Alvan perlahan sambil berbisik lembut, "Maafkan nenekmu, nak. Jangan pernah merasa tak diinginkan. Ibu selalu ada untukmu." Heru pun sebenarnya merasa sesak dengan perlakuan ibunya. Namun sebagai anak laki-laki satu-satunya, ia seringkali terjebak di antara dua sisi. Ia mencintai Tika dan Alvan, namun ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya yang sudah janda sejak lama dan terbiasa mengatur semua hal. "Kalau kamu sayang sama anak dan istrimu, pisah rumah dari ibu," ucap Tika suatu malam sambil menatap mata Heru dengan lirih. Heru hanya diam. Ia menggenggam tangan Tika, tak mampu menjawab. Dalam hatinya, ia tahu Tika benar. Tapi ia juga tahu bahwa memisahkan diri dari ibunya akan memicu konflik yang jauh lebih besar. Suatu siang yang panas, Bu Siti memergoki Tika sedang menjemur pakaian sambil menggendong Alvan. Wajah Tika terlihat lelah. Matanya sembab. Tapi tetap, senyum lembut tak pernah absen saat ia menatap anaknya. "Kenapa kamu nggak taruh saja anak itu di kamar? Mau apa sih kamu? Pamer ke tetangga," sindir Bu Siti. Tika hanya menggeleng pelan. "Alvan rewel kalau nggak digendong, Bu." "Rewel, rewel, rewel. Dari kemarin kamu cuma alasan. Makanya saya bilang juga apa. Titipkan saja ke panti asuhan. Biar kamu bisa kerja bantu Heru. Sekarang kamu cuma jadi beban," ujar Bu Siti lantang. Tika terdiam. Napasnya tercekat. Tapi sebelum ia sempat menjawab, terdengar suara kecil dari arah pagar depan. "Bu Siti. Bu Siti di rumah." Ternyata itu Bu Lurah yang datang menengok setelah mendengar kabar kelahiran cucu Bu Siti. Dengan cepat, Bu Siti berubah sikap. Ia menyuruh Tika masuk ke dalam dan menyembunyikan Alvan di kamar. "Saya nggak mau orang lihat anak itu. Saya malu," gumamnya lirih tapi penuh amarah. Tika memeluk Alvan erat-erat di dalam kamar. Air matanya jatuh mengenai pipi anaknya yang sedang tertidur. "Maafkan ibu, nak. Dunia ini kejam, tapi cintaku padamu lebih besar dari apapun." Suatu malam, saat hujan deras mengguyur atap rumah mereka,
Alvan tiba-tiba demam tinggi. Tubuhnya panas seperti bara. Napasnya cepat dan pendek. Tika panik. Ia segera membangunkan Heru yang sedang tertidur. Mas, Alvan panas. Aku takut, serunya sambil menangis. Heru terkejut dan segera menyentuh dahi anaknya. Astagfirullah, panas banget. Kita bawa ke rumah sakit sekarang. Tanpa banyak bicara, mereka bergegas. Tapi ketika mereka melewati ruang tengah, Bu Siti menghadang. Mau kemana tengah malam begini? Alvan demam, Bu. Kami mau ke rumah sakit, jawab Heru terburu-buru. Bawa bayi keluar malam-malam? Gila kalian? Apa tidak bisa besok pagi saja? Tika tak tahan lagi. Bu, ini soal nyawa anak saya. Saya mohon, jangan halangi kami. Untuk pertama kalinya, suara Tika meninggi. Ia tak lagi bisa bersabar. Saat ini, bukan soal harga diri, tapi soal anaknya. Bu Siti terdiam, terkejut melihat keberanian menantu yang biasanya diam itu. Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, Heru menarik tangan Tika dan mereka pergi dengan mobil menuju rumah sakit. Di rumah sakit, dokter mengatakan Alvan mengalami infeksi akibat perubahan cuaca dan daya tahan tubuhnya yang masih lemah. Mereka harus menginap 2 malam. Di ruangan rumah sakit, Tika terus berjaga. Ia duduk di tepi ranjang bayi, menatap Alvan dengan mata lelah tapi penuh doa. Tak sekalipun ia tidur. Ia terus membisikkan zikir, berharap Tuhan melindungi anaknya. Heru pun mendampingi. Namun sesekali ia keluar untuk mengangkat telepon dari ibunya yang terus mengomel dan menyalahkan Tika atas sakitnya cucu mereka. Sudah kubilang, titipkan ke panti. Anakmu belum bisa jadi ibu. Heru. Bodoh kamu itu. Suara Bu Siti dari seberang terdengar marah. Heru hanya diam. Ia tahu, tak ada yang bisa mengubah ibunya. Namun di tengah semua kelelahan dan sakit hati, ada satu hal yang tetap menjadi sumber kekuatan Tika, Alvan. Malam itu, saat Tika mengelus pipi Alvan yang sudah mulai membaik, ia berjanji dalam hati. Aku akan menjadi ibu yang kuat. Biar seluruh dunia membencimu, ibu takkan pernah melepasmu. Setelah pulang dari rumah sakit, keadaan rumah tak banyak berubah. Bu Siti masih menganggap Alvan sebagai aib. Bahkan saat tetangga datang membawa bingkisan untuk menjenguk, ia sengaja menyembunyikan cucunya di kamar. Namun Tika tidak lagi peduli dengan pandangan mertua. Ia telah menemukan kekuatannya. Ia tahu kini hidupnya bukan untuk menyenangkan Bu Siti, tapi untuk melindungi Alvan. Baginya, kelahiran anak itu bukan beban, tapi anugerah yang akan menguatkannya menghadapi badai kehidupan. Karena dalam pelukan seorang ibu, anak tidak butuh pengakuan dunia. Ia hanya butuh cinta, dan cinta itulah yang Tika beri, dengan seluruh jiwa dan raganya. Tika tertidur di atas tikar lusuh di ruang tengah. Lampu sudah dimatikan, hanya cahaya remang dari lampu dapur yang menyusup lewat celah pintu. Bayi kecilnya, Rafa, terbaring damai di dalam boks sederhana dari kayu yang Heru buat sendiri 2 minggu lalu. Hari itu sangat melelahkan. Sejak pagi Tika mencuci pakaian satu rumah, mengepel lantai, memasak untuk Bu Siti yang selalu protes soal rasa dan bentuk hidangan, dan masih harus menyusui bayinya setiap 2 atau 3 jam sekali. Heru pulang semakin larut belakangan ini. Ia bilang pekerjaan sedang banyak, dan meskipun Tika ingin percaya, hatinya mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Di kamar belakang, Bu Siti duduk dengan mata tajam menatap ke arah pintu. Matanya menyipit, bibirnya mengerucut sambil bergumam, "Anak haram. Sudah cukup aku menanggung malu karena perempuan ini, sekarang cucu itu malah terus hidup seperti benalu." Hatinya sudah tertutup rapat. Kelahiran Rafa tidak meluluhkan sedikit pun kebenciannya. Bahkan suara tangis bayi itu membuatnya merasa tercekik. Malam ini, entah karena pengaruh rasa benci yang sudah membatu, atau karena hasutan setan dalam pikirannya,
Bu Siti mengambil keputusan paling kejam dalam hidupnya. Dengan langkah pelan, ia membuka pintu kamarnya dan berjalan ke ruang tengah. Tika sudah lelap, tubuhnya tergolek tanpa bergerak. Wajahnya pucat, mata tertutup rapat, napasnya teratur. Perempuan tua itu menatap ke arah boks bayi. Rafa menggeliat pelan, lalu kembali tenang. Ia sangat mungil dan tak berdosa. Namun di mata Bu Siti, bayi itu adalah aib. Simbol pengkhianatan terhadap mimpinya memiliki menantu kaya dan cucu dari keluarga terpandang. Dengan tangan bergetar, Bu Siti membungkus Rafa dalam selimut tipis, lalu mengangkatnya keluar rumah tanpa suara. Ia berjalan menyusuri gang kecil, mencari tempat yang cukup sepi agar tak terlihat warga. Di ujung gang sempit, dekat tumpukan sampah yang jarang diambil petugas kebersihan, ia berhenti. Bu Siti memandang bayi dalam pelukannya untuk terakhir kali. Rafa mulai menggeliat, mengeluarkan suara lirih yang hampir seperti bisikan malaikat. Namun itu tidak membuat hati perempuan tua itu bergetar. "Maafkan aku. Ini demi masa depan Heru," bisiknya pelan, sebelum meletakkan bayi itu di antara kantong-kantong plastik kotor dan kotak-kotak bekas mie instan yang basah. Ia lalu berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh. Jam 3 pagi, Tika terbangun dengan perasaan tidak tenang. Matanya terbelalak, dan tubuhnya langsung terduduk. Perasaan aneh menyelimuti dadanya, seolah-olah ada sesuatu yang sangat berharga sedang menjauh darinya. Ia melihat ke arah boks bayi. Kosong. Detak jantungnya melonjak. "Rafa," panggilnya pelan. Ia bangkit berdiri, matanya menyisir seluruh ruangan. "Rafa." Tika berlari ke dapur, membuka pintu kamar Heru. Kosong. Ia ke kamar Bu Siti. Perempuan itu sedang tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi Tika tak sempat berpikir panjang. Ia keluar rumah, menyusuri gang depan sambil memanggil nama anaknya. "Rafa. Rafa, nak, di mana kamu?" Suara tangisnya mulai pecah. Tangannya gemetar, tubuhnya lemas. Panik. Terlalu panik. Tika kembali ke dalam rumah, mencoba menenangkan diri dan mencari ponselnya. Ia membuka grup WhatsApp warga dan mengetik pesan dengan tangan gemetar. "Anak saya hilang. Bayi saya hilang. Tolong bantu saya cari. Barangkali ada yang lihat. Namanya Rafa. Baru berusia 2 minggu." Beberapa menit tak ada balasan. Namun 5 menit kemudian, salah satu tetangga, Pak Dian, mengirim pesan. "Tadi jam 2 lewat saya dengar ada suara bayi nangis dari tempat sampah di ujung gang barat. Saya kira suara kucing." Belum sempat Tika membalas. Pesan lain masuk dari Ibu Rasti. "Ya Allah, itu bayi yang tadi ditemukan pemulungnya? Aku lihat di grup RT lain. Katanya dibawa ke pos ronda sementara." Darah Tika seperti berhenti mengalir. Tanpa sepatu, hanya dengan daster dan rambut awut-awutan, ia berlari keluar rumah. Kakinya menghantam aspal kasar, tapi rasa sakit itu tak terasa. Yang ada hanya satu suara dalam kepala. "Rafa." Beberapa warga sudah berkumpul di pos ronda. Seorang ibu muda sedang menggendong bayi kecil berselimut tipis dan menangis. "Anak saya," jerit Tika histeris. "Itu anak saya, itu Rafa." "Ya Allah, Rafa." Ibu muda itu terkejut. Tika langsung mendekap bayinya, memeriksa tubuh mungil itu dengan gemetar. Rafa masih hidup. Bibirnya membiru karena kedinginan, tapi ia masih bernapas. Tika menjerit dan menangis sambil memeluk anaknya erat-erat. "Siapa yang tega membuang bayi ini?" tanya salah satu warga. Tika tidak menjawab. Ia hanya bisa menangis sambil memeluk Rafa. Pagi harinya, suasana rumah itu tegang. Tika duduk di ruang tengah sambil menggendong Rafa yang baru saja diberi susu formula oleh tetangga, karena tubuh Tika terlalu syok untuk memproduksi ASI. Heru baru pulang ketika matahari sudah mulai naik. "Ada apa ini, Tik?" tanyanya.
heran melihat mata Tika sembab dan wajahnya pucat. Tika menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Anak kita dibuang. Heru membeku. Apa maksudmu? Rafa, semalam dibuang ke tempat sampah. Kalau bukan karena warga, mungkin dia sudah mati kedinginan. Heru meraih anaknya dan menatap wajah mungil itu. Tika tak henti menangis. Siapa yang melakukan ini? Heru bersuara parau. Tak ada yang menjawab. Tapi pandangan Tika perlahan beralih ke arah pintu kamar Bu Siti yang tertutup rapat. Heru mengikuti arah pandangannya. Tatapan mereka saling bertemu. Tika, kau menuduh ibu. Aku tak menuduh, ucap Tika pelan. Suaranya pecah, tapi tak ada orang lain di rumah ini. Dan aku tertidur kelelahan semalam. Aku bangun jam 3, Rafa sudah tidak ada. Heru berdiri. Ia mengetuk pintu kamar ibunya. Ibu, buka pintunya. Tak ada jawaban. Ibu, teriak Heru. Akhirnya pintu terbuka. Bu Siti berdiri dengan wajah datar, seolah tak terjadi apa-apa. Ada apa? Ibu, semalam Rafa hilang. Ditemukan warga di tempat sampah. Jangan bilang ibu tidak tahu apa-apa. Bu Siti memutar bola matanya. Kalau memang dibuang, ya mungkin ada orang luar yang masuk. Kenapa harus menuduh aku? Tika berdiri. Tak ada tanda-tanda pintu rumah terbuka. Tak ada jejak siapapun selain kita bertiga. Dan ibu yang paling membenci anak ini. Bu Siti menatap tajam ke arah Tika. Karena aku tahu dia hanya akan jadi beban. Heru mengepalkan tangannya. Ibu mengaku. Ibu benar-benar yang melakukan ini. Kalau iya, lalu kenapa? Anak itu tak seharusnya lahir di keluarga ini. Dia lahir dari perempuan tak jelas. Tika menjerit, cukup. Sekalipun aku bukan siapa-siapa, aku ibunya. Dan Rafa adalah darah daging Heru. Dia cucu ibu, bukan barang yang bisa dibuang seenaknya. Tangis Tika pecah. Ia jatuh terduduk, memeluk Rafa erat-erat. Heru menunduk, wajahnya merah karena amarah dan malu. Ibu, selama ini aku mencoba menengahi kalian. Tapi malam ini ibu sudah melewati batas. Buang anak kandungku? Cucumu sendiri? Aku tak bisa diam lagi. Bu Siti mendongak. Lalu kau akan pilih dia dibanding ibumu? Heru menutup matanya. Aku memilih kebenaran. Aku akan pindah dari rumah ini. Aku tak bisa hidup bersama seseorang yang tega membuang bayi. Bu Siti membelalak. Kau tak berani. Heru tak menjawab. Ia pergi ke kamar dan mulai mengemas barang-barang. Hari itu juga, Heru membawa Tika dan Rafa keluar dari rumah. Mereka menumpang sementara di rumah kontrakan kecil milik teman lamanya. Meski sempit dan sederhana, tempat itu terasa jauh lebih damai bagi Tika. Namun luka di hatinya tak mudah sembuh. Setiap malam, ia memandangi Rafa dalam tidur, menciumi keningnya, menangis diam-diam, membayangkan apa yang mungkin terjadi jika anaknya tak ditemukan tepat waktu. Ia sadar, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Namun satu hal yang ia tahu pasti, Rafa adalah segalanya baginya. Dan tak ada satupun yang bisa memisahkan mereka. Bahkan iblis dalam wujud manusia pun tidak. Tangisan bayi itu menggema di tengah kerumunan warga, membuat dada Tika seperti dihantam berkali-kali. Dengan tubuh gemetar, ia meraih anaknya dari pelukan salah satu ibu warga yang menemukannya. Mata bayinya masih sembab. Tubuh mungilnya dibalut selimut tipis yang diberikan seorang pemulung. Tika menatap anaknya, air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. Maafin ibu, nak. Ibu nggak jagain kamu dengan baik. Isaknya, mencium kening bayi itu berkali-kali. Warga sekitar berdiri mengelilinginya. Beberapa mencoba menenangkan, sementara yang lain berdiskusi pelan dengan nada cemas dan geram.
Tidak butuh waktu lama sampai laporan resmi dibuat ke kepolisian setempat. Bayi itu dibawa ke puskesmas terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan Tika ikut mendampingi dengan hati remuk redam. Sementara itu, di rumah kontrakan sederhana mereka, Bu Siti duduk santai di depan televisi, seolah tak terjadi apa-apa. Raut wajahnya dingin, tak menunjukkan sedikit pun penyesalan. Heru belum pulang dari kerja, dan rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Namun, keheningan itu segera pecah saat suara sirine polisi terdengar dari kejauhan. 2 mobil patroli berhenti di depan rumah, dan beberapa petugas turun dengan wajah serius. Seorang petugas wanita mengetuk pintu rumah dengan sopan, namun tegas. "Permisi, kami dari kepolisian. Ada laporan mengenai tindakan pidana yang terjadi di lingkungan ini. Kami ingin berbicara dengan Ibu Siti," ucapnya. Bu Siti menoleh lambat. Alisnya berkerut, tapi ia tetap berdiri dan membuka pintu. "Ada apa, Pak, Bu? Saya cuma ibu rumah tangga biasa." Petugas memperlihatkan surat perintah penggeledahan dan menjelaskan bahwa CCTV lingkungan telah merekam seseorang yang diduga membuang bayi ke tempat sampah di gang sempit dekat pos ronda. "Kami sedang mencocokkan ciri-ciri pelaku dengan data warga sekitar." Berdasarkan rekaman, pelaku mengenakan daster motif bunga merah dan kerudung abu-abu, persis seperti yang ibu pakai malam itu. Bu Siti pucat. Seketika, kakinya lemas, dan ia terhuyung. Saya enggak, saya cuma," ucapnya terbata. Petugas menatapnya dengan tajam. "Kami akan meminta ibu untuk ikut ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut." Sementara itu, Heru baru saja tiba di ujung gang ketika ia melihat kerumunan warga dan mobil patroli parkir di depan rumah. Ia segera berlari, jantungnya berdetak cepat. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi, dan saat melihat ibunya digiring keluar oleh petugas, mulutnya langsung terbuka lebar. "Bu! Apa yang terjadi?" teriaknya. Petugas hanya berkata singkat, "Kami butuh keterangan dari ibu Anda." "Harap tenang, Pak." Heru mengikuti mobil polisi dengan motor tuanya, pikirannya penuh tanda tanya. Namun semuanya menjadi jelas saat ia tiba di kantor polisi dan melihat rekaman CCTV yang diputar petugas. Dalam rekaman itu, jelas sekali seorang perempuan tua, berpakaian seperti yang dikenakan ibunya malam itu, menggendong bayi lalu meletakkannya di dalam kardus bekas, sebelum dengan cepat meninggalkan tempat itu. Heru terdiam, matanya membelalak. Tak ada lagi penyangkalan. Itu ibunya. "Tidak mungkin," gumamnya lirih, tangannya mengepal. Ia merasakan dunia seakan runtuh. Selama ini, ia membela ibunya mati-matian. Ia menuduh Tika sebagai istri durhaka, sebagai ibu yang tidak bertanggung jawab. Tapi ternyata, justru ibunya sendiri yang tega membuang cucunya seperti sampah. Tika duduk di ruang tunggu puskesmas, memangku bayinya yang sudah tertidur lelap setelah diberi susu hangat. Tubuh mungil itu sedikit menggigil, namun tak ada cedera serius. Ia merasa sedikit lega, meski luka di hatinya belum tertutup. Tak lama kemudian, seorang petugas polisi datang menemuinya. "Ibu Tika, kami sudah dapat bukti kuat bahwa pelaku pembuangan bayi ini adalah ibu mertua ibu sendiri. Saat ini, beliau sedang kami amankan untuk penyelidikan lebih lanjut." Tika menunduk. Tidak ada sorak bahagia. Tidak ada senyuman kemenangan. Yang ada hanyalah luka dan trauma. Ia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang membuang darah dagingnya sendiri adalah perempuan yang selama ini ia hormati sebagai orang tua. "Terima kasih, Pak. Saya cuma ingin keadilan untuk anak saya," katanya pelan. Berita tentang kejadian ini cepat menyebar di lingkungan warga, bahkan sampai menjadi pembicaraan hangat di media sosial lokal. Banyak yang tidak menyangka bahwa seorang nenek bisa berbuat sekejam itu. Sebagian warga yang dulu memandang rendah Tika, kini mulai mengubah pandangan mereka.
Namun luka yang ditinggalkan tidak mudah disembuhkan. Heru datang menemui Tika beberapa hari kemudian, saat bayi mereka sudah dipulangkan dari puskesmas. Ia berdiri canggung di depan pintu kamar kontrakan yang kini ditempati Tika sendirian. Wajahnya kusut, rambutnya tidak tertata, dan matanya sembab karena kurang tidur. "Tika, aku salah," ucapnya saat pintu dibuka. Tika hanya berdiri, memeluk bayinya. Tatapannya kosong. "Aku nggak tahu ibu bisa sejahat itu. Aku bener-bener nggak tahu. Aku nyesel karena selama ini aku malah nuduh kamu yang nggak-nggak. Aku minta maaf, Tika." Tika masih diam. Ia membenarkan posisi gendongan bayinya, lalu akhirnya membuka mulut dengan suara lirih namun tegas. "Waktu aku bilang aku capek, kamu tutup telinga. Waktu aku bilang aku butuh kamu malah ninggalin aku buat bela ibumu. Sekarang, setelah semuanya hancur, kamu datang buat minta maaf." Heru menunduk. Ia tahu, kata-kata Tika benar. Ia terlalu larut dalam kepatuhan buta pada ibunya, tanpa pernah berpikir panjang tentang dampaknya pada istri dan anaknya. "Aku siap bertanggung jawab, Tik. Kalau kamu mau, kita mulai lagi dari awal. Aku bakal pastiin kamu dan anak kita nggak kekurangan lagi." Tika menggeleng pelan. "Aku sudah menggugat keadilan, Heru. Bukan cuma untuk bayi ini, tapi untuk diriku sendiri yang sudah terlalu lama dibungkam. Aku akan lanjutkan proses hukum sampai selesai. Ibuku sendiri pernah bilang, kejahatan yang didiamkan hanya akan melahirkan kejahatan baru." Heru terdiam. Kata-kata Tika seperti tamparan keras yang membuatnya sadar bahwa luka yang telah ia timbulkan terlalu dalam untuk sekadar diobati dengan permintaan maaf. Proses hukum berjalan. Bu Siti akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dikenai pasal terkait percobaan pembunuhan serta penelantaran anak di bawah umur. Banyak media lokal mengangkat kasus ini sebagai pengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dalam berbagai bentuk, bahkan oleh orang yang selama ini dianggap sebagai figur orang tua. Tika menghadiri sidang dengan kepala tegak. Ia membawa bayinya dalam gendongan, menjadi simbol bahwa meskipun dirinya disakiti, ia tidak hancur. Hakim memutuskan Bu Siti bersalah dan memberikan hukuman penjara yang setimpal. Meski tidak bisa menghapus luka, keputusan itu memberi Tika napas kelegaan. Ia menatap ke depan, menatap masa depan yang masih panjang bersama anaknya. "Mulai sekarang, Ibu janji, nggak akan biarin kamu sendirian lagi," bisiknya di telinga bayinya. Langkahnya mungkin masih gontai, tapi ia tahu, ia tidak lagi sendiri. Dan yang paling penting, ia tidak lagi diam. Ia memilih untuk bersuara, untuk melawan, untuk menyelamatkan bukan hanya bayinya, tapi juga dirinya sendiri dari jerat keluarga yang toksik dan kejam. Malam-malam kelam itu mungkin akan selalu menjadi bagian dari hidupnya, tapi ia bersumpah, masa depannya akan ia ukir dengan cahaya. Dengan tangannya sendiri. Langkah kaki Bu Siti yang berat memasuki ruang sidang menggema di antara bisik-bisik pengunjung yang penuh rasa penasaran. Wajahnya yang dulu dingin dan angkuh kini terlihat keriput dan letih, seperti ranting kering yang tertiup angin badai. Tangannya terborgol, berjalan perlahan menuju kursi terdakwa. Di balik jeruji besi, sosok yang selama ini menjadi ratu di rumah kecil itu kini menjadi perempuan renta yang rapuh dan penuh penyesalan. Tika duduk di barisan depan, memeluk erat bayinya yang sudah mulai mengerti bahwa suasana di ruangan itu begitu serius dan berat. Matanya memandang tajam, tidak ada rasa ampun yang bisa diberikan begitu saja. Tapi ia tetap diam, tegas, menjadi saksi atas perjalanan penderitaan yang sudah terlalu panjang. Suara hakim memecah kesunyian ruang sidang. Sidang akan dimulai. Terdakwa, Bu Siti, harap berdiri. Bu Siti dengan tangan gemetar berdiri, wajahnya berubah ketika sorotan mata semua orang tertuju padanya. Saya menyesal atas perbuatan saya. Suaranya pecah,
nyaris menangis. Saya mohon ampun pada Tuhan dan keluarga saya, terutama pada Tika dan cucu saya yang sudah saya sakiti. Suara tangis kecil mulai terdengar dari sisi terdakwa, membuat beberapa orang dalam ruang sidang tertahan emosi. Tika menahan napasnya, menatap Bu Siti tanpa ekspresi. Ia tahu bahwa penyesalan bisa muncul karena berbagai alasan, tapi luka yang ditinggalkan jauh lebih dalam dari sekadar kata-kata. Kuasa hukum Bu Siti mengajukan pembelaan dengan alasan usia dan kondisi kesehatan kliennya yang sudah renta. Dokter yang dihadirkan memberi kesaksian bahwa Bu Siti menderita tekanan darah tinggi dan gangguan jantung, sehingga ancaman hukuman berat bisa berakibat fatal bagi nyawanya. Hakim mengangguk serius, mencatat semua fakta dan saksi yang disampaikan. Proses persidangan berjalan dengan tensi tinggi, di mana jaksa penuntut umum menghadirkan bukti-bukti kuat mulai dari rekaman CCTV, keterangan saksi warga, hingga kondisi bayi yang hampir kehilangan nyawa akibat tindakan keji Bu Siti. Heru duduk di samping Tika. Wajahnya terlihat lelah tapi penuh rasa bersalah yang dalam. Ia tak berani bertemu pandang dengan ibunya yang sekarang duduk di kursi terdakwa, rapuh dan terlihat sangat jauh dari sosok wanita yang dulu ia kenal. Ketika giliran Bu Siti berbicara, ia menangis dengan suara terseduh. Saya tidak bermaksud menyakiti. Saya takut. Saya bingung. Saya merasa terancam dengan kehadiran bayi itu. Saya ingin membuangnya agar tidak membawa aib pada keluarga. Tapi saya salah. Saya sangat menyesal. Tika tetap diam. Namun, di dalam hatinya, kata-kata Bu Siti itu seperti duri yang menusuk semakin dalam. Bukannya memberikan cinta, Bu Siti malah menjadi sumber neraka bagi keluarganya. Hakim akhirnya memberi putusan. Suara ketukan palu menggema, menandakan babak baru dalam kisah kelam ini. Setelah mempertimbangkan semua fakta, saksi, dan kondisi terdakwa, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan kepada Bu Siti dengan masa percobaan 1 tahun, serta wajib menjalani perawatan medis yang memadai. Ruangan langsung riuh dengan bisik-bisik. Hukuman itu terbilang ringan, tapi bagi Tika dan Heru, ini adalah tanda bahwa keadilan tidak selalu sesuai dengan harapan. Bu Siti menunduk, air matanya bercucuran. Di balik jeruji besi, ia sadar bahwa bukan hanya kebebasan fisiknya yang hilang, tapi juga kehormatan dan harga dirinya yang kini remuk. Tika berdiri pelan, menggenggam erat tangan bayi kecilnya. Meski hatinya terluka, ia tahu perjuangannya belum selesai. Di luar sana, masih banyak hal yang harus diperbaiki, bukan hanya untuknya, tapi juga untuk generasi berikutnya. Ini bukan akhir, bisiknya lirih. Ini baru awal. Malam hari, setelah persidangan usai, Tika duduk di ruang tamu rumah kontrakannya yang sederhana. Bayi laki-lakinya tertidur pulas di pangkuannya. Heru duduk di sampingnya, masih mencoba menyerap kenyataan yang baru saja terjadi. Kamu kuat, Tik, ucap Heru pelan. Aku nggak tahu bagaimana aku bisa membuat semua ini benar. Tapi aku janji, aku akan ada di samping kamu dan anak kita. Tika menatap suaminya dengan tatapan yang penuh kelelahan, tapi juga ada secercah harapan di sana. Kita harus kuat, Heru. Untuk masa depan kita dan anak ini. Aku nggak mau dia tumbuh dalam bayang-bayang kebencian dan luka. Heru mengangguk, menggenggam tangan Tika erat. Kita akan mulai lagi. Pelan-pelan, tapi pasti. Di luar, angin malam berhembus lembut, seolah membawa bisikan harapan baru yang akan mengusir gelap malam yang terlalu lama mereka jalani. Hari-hari berikutnya, Bu Siti menjalani masa percobaan dengan pengawasan ketat. Ia harus rutin melapor dan menjalani perawatan kesehatan. Penyesalannya nampak di setiap tatapan kosong dan raut wajah yang dulu keras kini berubah menjadi rapuh. Tetapi hubungan keluarga yang dulu sudah retak, kini semakin sulit diperbaiki. Heru dan Tika sepakat untuk menjaga jarak, memberi waktu bagi Bu Siti untuk benar-benar memahami kesalahan yang telah diperbuat. Tika, meskipun trauma dan terluka,
mulai membuka lembaran baru. Ia mencari pekerjaan paruh waktu untuk membantu kebutuhan sehari-hari, belajar mandiri demi anaknya yang masih kecil. Suatu sore, ketika ia menjemput anaknya dari penitipan, seorang ibu tetangga mendekat dengan senyum hangat. "Tika, aku tahu kamu sedang berat, tapi aku percaya kamu bisa melalui ini semua. Anakmu kuat, seperti ibunya." Tika tersenyum tipis, air mata menitik pelan. "Terima kasih, Bu Rina. Aku berharap suatu hari nanti, luka ini benar-benar bisa sembuh." Kisah mereka belum berakhir di sini. Luka yang menganga, pengkhianatan yang membekas, dan perjuangan untuk keadilan serta pengampunan adalah jalan panjang yang harus mereka lalui. Namun, di balik jeruji penyesalan Bu Siti, di balik air mata dan kata-kata pengakuan yang tersisa, ada sebuah pelajaran penting, bahwa cinta dan pengorbanan seorang ibu takkan pernah hilang, meski terkadang harus diuji dengan cara yang paling kejam sekalipun. Tika menatap bayinya yang kini semakin hari semakin tumbuh kuat dan sehat. Ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan membiarkan masa lalu menentukan masa depannya. Karena di balik semua kesedihan, masih ada harapan yang tumbuh, perlahan tapi pasti, membimbing mereka menuju kehidupan yang layak dan damai. Di ruang tahanan kecil itu, Bu Siti memejamkan matanya. Suara tangisan dan doa-doa sunyi menjadi teman di malam-malamnya yang panjang. Ia tahu, ini adalah waktunya untuk menebus segala kesalahan, untuk menemukan kembali kemanusiaan yang selama ini terkubur oleh kebencian dan ketakutan. Hari depan yang baru, penuh dengan penyesalan dan harapan, perlahan mulai membuka pintunya. Namun, apakah waktu bisa benar-benar menyembuhkan semua luka? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Hari-hari setelah persidangan berakhir terasa seperti angin dingin yang menyapu sisa-sisa luka lama. Tika menatap rumah yang selama ini menjadi saksi penderitaannya. Rumah yang kini bagai penjara kenangan pahit yang ingin ia tinggalkan jauh-jauh. Dengan langkah pasti, ia memutuskan untuk pergi. Pindah jauh dari semua kenangan itu. Mengambil anaknya, dan bersama Heru, suaminya, mereka mulai menata ulang hidup yang selama ini hancur berantakan. Heru, yang dulu pasif dan takut melawan ibunya, kini mulai berubah. Setelah melihat sendiri betapa dalamnya luka yang dialami Tika, dia mulai membuka mata. Kesadaran tentang tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah membuatnya lebih tegas. Ia tidak lagi membiarkan Bu Siti menguasai hidup mereka. Ia berdiri di depan Tika, menjadi tameng yang melindungi mereka dari ancaman masa lalu yang tak kunjung usai. Rumah baru mereka sederhana, jauh dari kemegahan rumah lama, tapi penuh dengan harapan baru. Tika, yang dulu hanya mengandalkan suami dan mertuanya, kini berani membuka usaha kecil-kecilan. Dengan modal seadanya, ia memulai berjualan kue dari rumah. Pelan tapi pasti, usahanya mulai berkembang. Senyum mulai muncul di wajahnya, menggantikan raut lelah dan sedih yang dulu hampir menjadi bagian dari dirinya. Namun, meskipun kehidupan mereka mulai membaik, luka yang dulu menghantui tak serta-merta hilang begitu saja. Setiap malam, ketika lampu dimatikan dan dunia menjadi sunyi, Tika masih merasakan bayangan masa lalu yang datang menghantui. Ia belajar menerima bahwa ada luka yang tak bisa sepenuhnya sembuh, hanya bisa disembunyikan dan dikelola dengan kekuatan hati. Sementara itu, nasib Bu Siti justru semakin menyedihkan. Kehilangan tempat tinggal, putus dari keluarga, dan dihantui penyesalan yang dalam membuatnya jatuh miskin. Ia hidup sendirian di sebuah rumah kecil yang remang, dikelilingi oleh sepi dan sakit-sakitan yang terus menghantuinya. Tidak ada yang peduli pada wanita tua itu, bahkan anak-anaknya sendiri mulai menjauh. Bu Siti yang dulu penuh kekuasaan kini hanya menjadi bayang-bayang wanita yang terlupakan. Tubuhnya yang dulu kuat dan tegar, kini melemah oleh waktu dan penyakit. Suara tangis penyesalan dan doa sunyi menjadi satu-satunya teman dalam kesendiriannya yang panjang. Di sisi lain, Tika terus berjuang. Setiap pagi ia bangun dengan tekad baru,
mengasuh anaknya, dan mengelola usahanya. Heru semakin menjadi suami yang bertanggung jawab, mendukung dan melindungi keluarganya dengan sepenuh hati. Mereka membangun kehidupan yang sederhana tapi penuh makna. Meski masa lalu selalu mengintai, Tika tahu bahwa ia tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang luka itu. Ia harus melangkah maju, menjaga anaknya tumbuh dalam cinta dan kasih sayang yang tulus, bukan dalam kebencian dan dendam. Kisah mereka mengajarkan satu hal penting, bahwa meskipun luka tak selalu bisa hilang, kekuatan cinta dan keberanian untuk memulai kembali bisa mengubah segalanya. Tika dan keluarganya kini berjalan di jalan baru, penuh tantangan tapi juga penuh harapan, berusaha mengikis luka lama dengan sabar dan ketulusan. Dan di sana, di sudut dunia yang berbeda, Bu Siti menghadapi kenyataan pahit hidupnya. Dalam kesunyian dan penyesalan, ia menyadari bahwa harga sebuah kejahatan bukan hanya hukuman yang dijatuhkan, tapi juga kehancuran diri yang tak berujung. Begitulah hidup berjalan, penuh luka, harapan, dan perjuangan yang tak pernah berhenti. Begitulah hidup berjalan, penuh luka, harapan, dan perjuangan yang tak pernah berhenti. Beberapa tahun telah berlalu sejak Tika meninggalkan bayang-bayang kelam masa lalunya. Kini, wanita sederhana itu telah berubah menjadi sosok yang kuat dan mandiri. Sosok yang berhasil menorehkan kisah suksesnya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Tika berdiri di balik meja kasir toko kue kecilnya yang kini telah berkembang menjadi sebuah kedai kue ternama di kota. Suasana di dalam toko hangat dan ramai oleh tawa pelanggan yang menikmati hasil jerih payahnya. Anak laki-laki yang dulu pernah dibuang ke tempat sampah, kini tumbuh sehat, ceria, dan penuh semangat. Matanya yang bersinar menjadi sumber kekuatan bagi Tika, pengingat bahwa cinta seorang ibu mampu mengalahkan segala rintangan. Suatu sore yang cerah, ketika toko sedang sibuk-sibuknya, pintu toko terdengar terbuka pelan. Seorang wanita tua dengan pakaian compang-camping masuk, langkahnya goyah dan wajahnya penuh kepedihan. Tika menatap wanita itu dengan penuh perhatian. Tak perlu waktu lama untuk menyadari siapa sosok itu. Bu Siti, ibu mertua yang dulu menghancurkan keluarganya. Air mata membasahi pipi Bu Siti saat ia merunduk di depan meja Tika. Suara gemetar memohon belas kasihan. Tika, aku datang bukan untuk meminta maaf, tapi aku tak tahu harus kemana lagi. Aku menyesal. Tolong, bantulah aku. Tika terdiam sejenak, menatap wanita yang dulu menjadi sumber deritanya. Namun, kali ini bukan amarah yang membara dalam hatinya. Ada rasa lelah yang dalam, dan juga ketenangan yang muncul dari luka yang sudah lama ia terima. Dengan suara lembut namun tegas, Tika menjawab, "Aku tak dendam, Bu. Tapi luka itu tidak pernah sembuh." Tika kemudian menyerahkan beberapa kantong makanan dan uang seadanya kepada Bu Siti. Bantuan itu bukan sebagai balasan, melainkan sebagai bentuk belas kasih seorang ibu yang telah belajar memaafkan tanpa harus melupakan. Bu Siti menangis terseduh, tubuhnya yang lemah terguncang oleh penyesalan dan rasa malu yang mendalam. Ia tahu, ia takkan pernah bisa menghapus kesalahan masa lalunya. Tapi di hadapan Tika, ia menemukan satu pelajaran berharga tentang harga kesabaran dan kekuatan hati. Setelah memberikan bantuan itu, Tika menggandeng tangan anaknya, menatap keluar jendela toko yang kini menjadi saksi kebahagiaan dan perjuangan mereka. Langkahnya mantap, penuh keyakinan bahwa ia telah menang, bukan dengan amarah atau dendam, tapi dengan cara yang paling elegan. Kisah ini pun berakhir, meninggalkan pesan bahwa balas dendam sejati bukanlah tentang menyakiti balik, melainkan tentang bangkit dan membuktikan bahwa cinta, keteguhan, dan kesabaran adalah senjata terkuat seorang ibu. Tika dan anaknya berjalan pulang, menapaki jalan kehidupan yang baru, penuh harapan dan masa depan yang cerah. Dan di balik semua itu, ia tahu, luka memang tidak pernah benar-benar sembuh, tapi ia memilih untuk hidup lebih baik daripada terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Terima kasih sudah mengikuti kisah Tika sampai akhir. Dari cerita ini,
kita bisa belajar bahwa dalam hidup akan selalu ada ujian dan luka yang datang dari orang-orang terdekat sekalipun. Namun, jangan biarkan luka itu mengendalikan hidupmu. Balas dendam sejati adalah dengan bangkit lebih kuat, memaafkan tanpa harus melupakan, dan terus melangkah maju dengan hati yang penuh kasih. Ingatlah, kekuatan terbesar ada pada diri kita sendiri, pada kesabaran, keteguhan, dan cinta yang tulus. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kamu untuk tetap kuat menghadapi segala rintangan dan memilih jalan yang membawa kedamaian. Salam hangat dan semoga hari-harimu penuh keberanian dan kebahagiaan. Teruslah bermimpi dan berjuang.